Hai guys, ada manhwa Murim nih. Cerita seru abis. Manhwa ini berjudul Memory of the King of War. Untuk sinopsis manhwa ini, dicerita ada seorang anak bernama Dan Sayu yang tumbuh bersama teman-temannya, Gung Mue dan Gung Jioksan di desa terpencil. Pada suatu hari terjadi sebuah tragedi yang menimpa mereka semua. Lalu Dan Sayu diselamatkan oleh seorang master dan mengajarkannya teknik bela diri terkuat dari Goryeo, Chenpo Armed Forces, pasukan artileri surgawi. Cerita dimulai dari Liaoning, sebuah provinsi pesisir di timur Laut Cina. Provinsi penghubung Kabupaten Pusat. Di sini pertanian mulai berkembang. Tetapi karena terletak jauh di pedalaman, orang-orang yang terbelakang secara budaya memiliki rasa rendah diri yang aneh di antara mereka sendiri. Namun, karena temperamen mereka yang kasar, dalam setiap konflik mereka terlibat. Tidak ada faksi yang meremehkan provinsi penghubung. Tanah Musun di provinsi penghubung adalah tempat di mana Goryeo dan distrik pusat terlibat dalam pertempuran sengit. Untuk menghormati pertempuran sengit, di sini, di Hyolupyeong, kemegahan naga hitam perunggu merayap di atmosfer. Saat ini, di provinsi penghubung Musun, di Hyolupyeong, di mana terdapat area arena pertandingan yang sudah ramai, dikelilingi para warga Musun dan juga praktisi-praktisi hebat lainnya untuk menyaksikan pertandingan kedua master. Untuk mendapatkan supremasi di utara, kedua faksi ini melalui perwakilan mereka sendiri, adu kekuatan di depan warga Musun. Sudah lama, Tuan Chol, sapa pemimpin Daeryokbu, si tarian angin kencang, Man Joksang. Anda terlihat baik, Master Man, balas pemimpin Yongseonjang, si 10.000 pedang, Chol Hosim. Hari ini, aku 10.000 pedang akan mengambil alih supremasi provinsi penghubung dengan menggunakan Daeryokbu sebagai batu loncatan saya, ucap Chol Hosim. Man Joksang membalas, apakah kita perlu menukar banyak kata ini? Di masa lalu, distrik pusat dan Goryeo bertempur dalam pertempuran darah mereka, dan darah air mata yang tak terukur tumpah. Dan sekarang, aku akan mengotori tanah Hyolupyeong yang sama dengan darah Yongseonjang. Sedikit penjelasan tentang sebutan Yongseonjang dan Daeryokbu adalah nama faksi dari kedua master ini. Salah satu penonton mengatakan bahwa Mo Yongse membuka gerbang gabung lebih dari 10 tahun yang lalu. Posisi pemimpin dalam penghubung sudah terlalu lama kosong. Dan saat ini mereka semua dari faksi Daeryokbu bersorak-sorai menyerukan nama faksinya. Di sudut lain, seorang pak tua berpakaian lusuh seperti pengemis sedang memperhatikan mereka berdua. Sambil meminum arak, ia tertawa. Pengemis tua ini hidup mewah sekarang. Mereka mengatakan bahwa pemimpin Daeryokbu dan Yongseonjang adalah yang terbaik di wilayahnya. Mereka pasti hidup sesuai dengan reputasi mereka. Ada gunanya berlari 1.000 mil untuk sampai ke sini setelah mendengar bahwa keduanya mulai berbisnis. Kekuatan tak tertandingi Master Man dan pedagang naga Master Chol. Ternyata, Pak Tua ini adalah seorang penatua publik Iron Man, Hong Mu-gyu. Menurutnya, tidak ada yang lebih menghibur daripada menyaksikan orang lain berkelahi. Dan dia akan merekam semua momen ini. Tiba-tiba, ia terkejut melihat seseorang datang dan sudah berada tidak jauh dari tempatnya berada. Saking terkejutnya, ia pun langsung berdiri dengan tubuh yang membeku dan dimandikan dengan keringat yang bercucuran. Hal yang membuatnya terkejut ialah kedatangannya orang itu yang tidak bisa ia sadari, akibat ia yang terlalu terpikat pada bagaimana pertarungan itu berlangsung. Ia merasa bangga dengan dirinya sendiri sebagai orang yang kuat dan jeli, hingga ia tidak pernah memperhatikan seberapa dekat orang itu datang sampai sekarang. Ia pun bertanya-tanya, akan mengapa ia merasa sangat tidak nyaman saat ini? Apakah ia pikun? Bagaimana bisa? Sedangkan di saat ini, kedua master saling adu kekuatan. Jurus-jurus hebat mereka lantunkan. Dan orang misterius itu memperhatikan jalannya pertarungan kedua master itu. Kekuatan distrik pusat begitu kan? Aku bisa menikmati ini jika dalam keadaan normal, tapi sial. Pria itu menahan sakit jantungnya yang sakit. Tangannya pun bersandar di sebuah patung di sebelahnya untuk menopang tubuhnya yang mulai melemah dan mengeluarkan sedikit energinya ke arah patung naga itu. Ia menggerutu. Jika ia punya sedikit lebih banyak waktu,
Ia menyadari sisa waktu hidupnya, dan ia mengingat tentang putri kecilnya. Sedangkan Hong Mugyu dapat merasakan ketenangan dari sosok pria itu yang mulai stabil. Jika dia seorang manusia, maka dia akan memiliki kekuatan dalam dirinya. Tapi orang itu sepertinya tidak memiliki substansi sejak awal. Lalu pria misterius itu mengatakan, keturunanku akan datang. Lalu ia pergi melesat cepat meninggalkan Pak Tua Hong. Keturunan? Apa maksud itu? Pikir Pak Tua Hong yang tidak mengerti dengan maksud dari ucapan pria misterius itu. Terdengar sebuah suara, benda disertai suara orang-orang yang heboh akan sesuatu. Pak Tua Hong melihat ke arah suara itu. Alangkah terkejutnya ia melihat patung batu itu terpelintir hingga membentuk sebuah bola. Ia sadar bahwa patung itu telah disentuh oleh tangan dari pria misterius itu. Bagaimana bisa ada kekuatan seperti itu dan ditunjukkan pada manusia? Pak Tua Hong memanggil pria itu yang sudah pergi menjauh. Ia ingin memastikan apa yang dia maksud dari kata-kata terakhir pria itu. Cerita berpindah ke Goryeo di dataran tinggi Gaema, tepatnya di pegunungan Nangrim yang damai. Di puncak pohon tertinggi, ada seorang pemuda yang sedang bersantai, menikmati hari yang indah dengan angin yang berhembus halus. Anak muda ini bernama Dan Sayu. Di tengah santainya, seorang wanita memanggilnya. Sayu, apakah kamu di atas sana lagi? Kamu masih mendaki ke sana meskipun aku sudah memberitahumu betapa berbahayanya hal itu, ucap wanita itu. Wanita ini bernama Gung Muai. Nuna, kamu ingin ikut juga? Jawab Sayu. Nuna adalah panggilan untuk kakak perempuan. Aku tidak bisa mendaki tempat-tempat tinggi seperti itu. Kamu mungkin satu-satunya di desa kita yang bisa memanjat pohon itu, ucap Muai. Ia datang sambil membawa beberapa sayuran dan buah. Sayu memberitahukan bahwa kakaknya pasti akan menyukai pemandangan langit dari sini. Tampilannya sangat luar biasa. Kakaknya tetap menolaknya dan menyuruh Sayu agar segera turun dari pohon itu. Jackson pasti datang sekarang, ucap Muai. Ia menyuruh Sayu untuk makan bersama di rumahnya. Menanggapi ajakan kakaknya, ia hanya tersenyum, lalu lompat dari pohon itu ke arah bawah tempat di dekat kakaknya. Apakah kamu benar-benar ingin melukai dirimu sendiri saat melompat seperti itu? Tanya Muai. Aku tidak peduli, bagaimanapun juga kamu akan merawat luka aku kan? Jawab Sayu menggoda kakaknya. Dari atas gunung Nangrim itu, mereka dapat melihat pemandangan desa Gung yang berada di lereng gunung. Di perjalanan mereka bercakap-cakap ringan. Menurut Mua, Dan Sayu sudah cukup untuk menjadi dewasa. Tapi sepertinya ia tidak yakin akan hal itu. Saat mereka tiba di desa dan melewati warga di sana, sepertinya para warga di sana tidak menyukai kedatangan Dan Sayu. Menurut warga di sana, Dan Sayu itu tidak tahu malu. Sebab mengapa ia tinggal di desa Gung ini ketika dia dari Margadan. Dan Sayu yang menanggapi itu, menurutnya, apakah orang-orang ini tidak bosan menjelek-jelekan dirinya setiap kali ia datang ke sini? Dengan tersenyum, Mua hanya bisa meminta maaf dan menyuruhnya untuk cepat pulang. Tiba-tiba seorang laki-laki menghadang jalan mereka. Kakak Mua, apakah kamu bergaul dengan anak laki-laki itu lagi? Tanya Gung Sudok. Kakakmu, kamu sudah dalam usia menikah. Fakta bahwa kamu masih belum mendapatkan seorang suami karena kamu terus bergaul dengan orang luar itu, ucap Gung Sudok kepada Mua. Dan Suyu yang tidak suka dengan kata-kata dari Gung Sudok yang menyinggung dirinya, ia pun membalas ucapan itu. Berbicara sendiri Bung Sudok, kamu bahkan tidak bisa buang air besar dan kencing sendiri sampai kamu berumur 8 tahun. Bukankah seharusnya kamu mulai lebih memperhatikan diri sendiri jika kamu ingin menikah? Mendengar fakta itu, Gung Sudok langsung naik pitam. Ia menggenggam baju Dan Suyu, lalu kata-kata kasar pun keluar dari mulutnya. Hingga ia mengancam akan mengirim Dan Suyu ke ayahnya di akhirat. Ia juga tahu kalau ayah Dan Suyu seorang pembelot. Dan beraninya anak seorang pembelot berbicara seperti itu kepadanya. Dia juga lebih tua 1 tahun dari Dan Suyu. Kenapa San Sayu tidak memanggilnya dengan sebutan kakak, alih-alih memanggilnya dengan nama? Kakak Gung Sudeyok. Suara itu terdengar dari arah belakangnya dan membuat bulu kuduknya merinding. Ternyata pria tinggi besar ini Gung Jeoksan. Ia datang sambil menggendong buruannya di bahunya, lalu ia mengangkat tubuh Gung Sudeyok seperti sebuah barang. Gung Jeoksan, biarkan aku pergi bajingan,
ucap si Gung Sudeok yang sedang meronta-ronta. Gung Jeoksan pun menjawabnya, "Kakak, kamu menghalangi jalan yang sempit, jadi aku tidak bisa lewat sama sekali. Tolong minggir." Gung Muae yang melihat itu, ia menyuruh Jeoksan untuk cepat menurunkan Sundeok dan jangan gunakan kekerasan. "Kakak Muae ini cinta damai ya. Turunkan dia." "Oke, boleh," ucap Jeoksan sambil melempar tubuh Sudeok seperti barang. Mereka berdua pun terkejut dengan kelakuan dari Jeoksan. Ia melemparnya seolah-olah itu benda yang ringan. Sedangkan Sudeok, ia hanya bisa teriak dan memaki Jeoksan. Tubuhnya terlempar hingga mendarat di tumpukan kayu bakar. Tiba-tiba ada seorang nenek yang berteriak, "Gung, Jeoksan, dasar bocah!" Nenek ini marah dan memukuli Jeoksan dengan tongkatnya. Ia marah karena Jeoksan telah memukuli Sudeok kami hanya untuk menyelamatkan pantat anak laki-laki itu. "Apakah kamu Agung atau Adan?" Muae yang melihatnya, ia berusaha menenangkan amarah si nenek. "Ah, kepala desa, tenanglah." Lalu Jeoksan menyerahkan gulungan surat dari kakak Hyangri untuk diberikan kepada si nenek. Sepertinya berita ini sangat penting, jadi kakak berpesan untuk segera memberikannya kepada si nenek dengan segera. Dengan segera nenek membuka gulungan surat itu. "Kalau begitu aku pergi," ucap Jeoksan kepada si nenek. Dengan segera mereka bertiga meninggal si nenek. Nenek yang membaca surat itu, ia sangat terkejut. Perasaan itu bisa Sayu rasakan dari kejauhan. Lalu si nenek menanyakan kepada Jeoksan, "Bahwa berita ini, kamu tidak melihatnya kan?" Ternyata Jeoksan sudah pergi. Lalu nenek itu kembali berteriak-teriak marah memanggil nama Jeoksan. "Jika kamu bertingkah seperti ini karena anak itu, maka aku akan mengeluarkanmu dari klan Gung. Gung Jeoksan, jika kamu tidak ingin melihat wanita tua ini mati, segera usir bocah itu," ucap si nenek yang kesal. Para warga hanya bisa menenangkan kepala desanya yang sedang marah-marah itu. Sedangkan mereka bertiga saat ini sudah sampai di rumah. "Jeoksan, aku lapar," ucap Dan Sayu. "Begitu banyak keluhan untuk seseorang yang ada di sini untuk makan gratis," ucap Jeoksan, lalu menyuruh untuk membantu agar ini cepat selesai. Jeoksan pun bertanya kepada kakaknya, "Orang yang kamu lihat, kapan kamu akan memperkenalkan dia?" Muae pun terkejut, mengapa adiknya bisa tahu akan hal itu? Suyu mendengar itu pun ikut bertanya kepada Jeoksan, "Seorang pria? Kakak, apakah kamu melihat seseorang?" Ia tidak tahu, tapi semua orang di desa mengetahuinya. "Seorang pria dari klan yang menjual sutra adalah orang yang kamu lihat hari ini, bukan? Apakah kamu suka satu sama lain?" tanya Jeoksan. "Siapa? Siapa bilang kita saling menyukai?" jawab Muae. Jeoksan dengan wajah yang menyeramkan bertanya kepada kakaknya, apakah dia akan menikah dengan pria itu? Muae menyuruh untuk berhenti dan dia akan menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Cerita yang benar ialah, ia memang pergi melihat seseorang, tapi tempat tinggalnya jauh dari desa kita, jadi kita tidak bisa sering bertemu. Kita belum cukup berbicara untuk mengenal satu sama lain dengan baik, jadi semuanya berjalan lambat. Jangan khawatir, aku melakukan penelitian tentang pria itu. Tampaknya dia pekerja keras dan memiliki reputasi yang baik secara keseluruhan. Dia tampaknya seperti orang baik. Jika kamu menyukainya, aku selalu siap memberikannya padamu, ucap Jeoksan. Muae menyuruhnya untuk menunggu, jangan terburu-buru. Sedangkan Dan Sayu yang mendengar itu, ia hanya bisa menghela nafas sambil memandangi langit senja. Kakak Muae sudah pada usia menikah, guman di dalam hatinya. Di malam harinya, di saat semua orang di rumah itu tertidur, Dan Sayu terbangun dan mengambil busur panahnya. Sebelum pergi, ia sempat memperhatikan kakak Muae. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like-nya ya jika suka. Komen juga dong, beri masukan agar kontennya lebih baik lagi. Buat yang mau traktir Mimin, boleh juga kok. Linknya ada di bawah ya.